AKB itu juga masuk gitu ya? ABK. Ya ABK. AKB48. Halo semuanya, kembali lagi di Jaju Fakultas. Sekarang aku ditemenin sama Halo, aku Rosa. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Jadi Rosa ini sahabat aku dari SMP guys. Dan kita SMA sama kuliahnya terpisah, tapi kita masih tetap dekat. Oke, bentar lagi aku bakal tanya nih tentang Fakultas Psikologi. Ya, jadi Fakultas Psikologi UNER itu cuma ada satu jurusan, sama kayak FKG nggak sih? Iya. Nah, dulu itu Fakultas Psikologi, sebelum jadi fakultas, psikologi itu gabung sama FISIP. Terus sekitar tahun 93 itu baru psikologi jadi fakultas sendiri. Gitu. Oke. Jadi nggak ada jurusan ya, fakultas satu aja. Iya. Oke. BTW nih dulu Rosa masuk ke psikologi itu lewat jalur apa? Aku lewat jalur SBMPTN, lewat tes. SBMPTN. Oh, persaingannya susah nggak? Setahu aku dulu peminatnya banyak sih, maksudnya kalau dibuat di bagian soshum, psikologi itu termasuk yang diminati. Nah, apalagi kan walaupun dia soshum, anak IPA juga bisa masuk kan, sama kayak aku dari anak IPA gitu. Tapi ya itu persaingannya cukup ketat sih, jadi semua anak bisa daftar. Aku dulu sebenarnya pingin masuk psikologi, cuman nggak jadi. Kayak seru gitu kan? Masuk gak sih? Seru kan? Psikologi seru kan? Seru kan? Kayak kita belajar tentang manusia. Kayak psikolog kayak lebih ke interaksi apa ya? Iya, interaksi perilaku gitu ya. Bener. Di psikolog apa aja yang dipelajarin? Banyak sih gitu. Jadi pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu kita pelajarin kurang lebih gitu. Jadi dulu pernah dapat kayak biologi juga gitu waktu semester 1. Terus habis itu kita belajar tumbuh kembang, perkembangan manusia. Terus habis itu pendidikan manusia, pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus sama yang anak yang biasa. Terus apalagi ya, belajar tes yang kalau misalnya kalian tes IQ, bukan tes IQ untuk TPA. Tes IQ itu kita juga belajar itu. Terus belajar apalagi ya, banyak sih. Kuesionerku juga. Belajar bikin kuesioner itu. Oh, bikin kuesioner tuh ada pelajarannya? Ada. Iya, jadi kita diajarin bikin kuesioner kan nggak sembarangan bikin, harus ada teori-teorinya. Gitu, ada harus yang ditanyakan itu ada panduan-panduannya. Gitu. Terus belajar apa lagi ya? Jadi tapi ada IPA-nya tapi lebih banyak IPS nggak sih? Oh, nggak ada IPA-nya? Ada, ya itu biologi yang satu. Waktu awal masuk itu biologi. Terus habis itu banyak IPS-nya sih, interaksi sama manusia. Terus ada praktikumnya nggak dari pelajaran gitu? Praktikum dulu pernah yang waktu biologi itu semester 1 kita bedah otak sapi itu buat lihat bagian-bagiannya. Emang sama ya otak sapi sama otak manusia? Iya, katanya dosenku sih sama. Katanya gitu. Jadi otak sapi sama otak manusia itu mirip-mirip komponen-komponennya itu. Terus apa tadi, praktek ya? Kita juga belajar gangguan mental kan. Terus kita semester berapa ya? Dua semester lalu kalau nggak salah itu tuh kita kunjungan ke rumah sakit jiwa di Lawang. RS di Lawang. Oh iya, tahu aku tahu. Ya, itu ini kan bapak kayak mana kan dia bener. Itu kita ke RSJ, terus kita langsung ketemu sama orang dengan gangguan jiwa, istilahnya ODGJ itu. Terus ya kita interaksi langsung, terus kita diminta untuk menganalisis dia gangguannya apa gitu sih. Kamu ada nggak perasaan takut waktu mau ketemu orang yang kayak gitu? Pertamanya takut, iya kan, pasti kan kalau misalnya kita ketemu di jalan terus takut nggak sih? Iya. Nah itu juga takut, tapi waktu diajak omong ternyata orangnya baik-baik saja gitu, dan ada pendampingnya juga, jadi nggak terlalu walaupun deg-degan dikit.
Tugas-tugasnya nih, kalau di psikolog itu tugas-tugasnya kayak gimana? Tugas-tugasnya dapat esai pernah, kita jadi suruh bikin esai, terus review jurnal, Oh ya, ya kan. Terus paling banyak sih sebenarnya psikologi itu tugasnya kelompokan gitu. Jadi bikin makalah, bikin laporan, terus ya itu bikin kuesioner itu, bikin alat ukur itu, terus juga pernah ini kita kayak nyoba praktek alat tes itu role play gitu sama teman. Oh iya. Tuh. Tapi sebagian besar tugasnya itu laporan. Iya. Laporan dari kamu kelompokan itu. Dari kelompokan itu rata-rata. Aku pernah jadi salah satu respondennya psikolog tentang apa ya, waktu itu dia nanyain, itu pacaran beda agama. Oh iya. Kayak gitu-gitu kan tugasnya. Tugas udah, terus ujian. Kalau ujian tuh kayak gimana? Ujian, nah di psikologi itu ujiannya sempat culture shock juga sih. Kenapa? Ya, jadi psikologi itu ujiannya online. Hah? Semuanya? Enggak semuanya. Sebagian besar. Sebagian ada yang online, ada yang esai juga, ngumpulin laporan. Tapi yang paling bikin culture shock yang kaget tuh itu online. Terus dalam bentuk apa kalau misalnya online kayak gitu? Jadi kan kalau psikologi itu punya website sendiri. Apa ya? Kayak kalau di fakultas lain di UNER setahu yang aula itu. Aula. Nah kalau di psikologi itu namanya Psyche. Psyche itu isinya kita bisa buat ngumpulin tugas, terus habis itu download materi, terus chat sama temen itu juga bisa. Terus ya itu kalau misalnya ada pengumuman dosen itu ngasih lewat situ. Dan di situ juga bisa buat ujian. Jadi kita ke kampus, itu ke kampus tuh bawa laptop, terus sampai di kampus dikonekin sama wifi yang khusus buat ujian. Oh ada sendiri? Iya ada sendiri. Wow, canggih banget. Aku baru tahu. Terus habis itu maksimal waktunya tuh 75 menit sejauh aku sampai sekarang itu maksimal 75 menit yang ada. Terus itu multiple choice, terus ya udah kita ngerjain. Nanti di submit langsung keluar nilai. Wah. Jadi kita ya. Itu pertama kali langsung kayak dapat nilainya kaget gitu ya. Itu sih ujiannya. Tapi maksudnya maju banget ya dan terprogram gitu loh. Pembelajarannya tuh ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ngumpulin tugas itu kita udah paperless, jarang. Paling tugas akhir aja sih yang kalau dosennya minta hard copy gitu. Selebihnya udah langsung disubmit aja. Rosa ini kan udah semester 6 ya? Sama kayak aku nih. 6. Berarti lagi ngambil skripsi apa? Tugas akhir? Ini ambil seminar dulu. Seminar 1-3 itu kan? Iya, seminar proposal. Iya. Nah itu ada penjurusan gitu nggak, peminatannya apa aja kalau misalnya mau ambil praproposal? Oh ada. Jadi kalau di psikologi UNER itu ada 4 peminatan. Yang pertama itu psikologi industri organisasi. Itu tentang apa? Itu yang ada yang biasanya kalau kalian tahu tuh HRD ngurusin di perusahaan, masuk ke perusahaan organisasi. Terus habis itu psikologi kepribadian dan sosial. Itu yang apa? Itu yang lebih ke masyarakat, komunitas sosial gitu. Terus psikologi klinis dan kesehatan mental. Itu yang untuk gangguan mental klinis yang biasanya kalau orang-orang ada gangguan jiwa gitu. AKB itu juga masuk itu ya? ABK. ABK. AKB48. Kembali ke laptop. ABK bisa masuk itu, bisa masuk apa? Bisa masuk klinis dan kesehatan mental, tapi juga bisa masuk pendidikan dan perkembangan. Jadi yang terakhir itu psikologi pendidikan dan perkembangan. Oke. Tuh. Nah kalau aku sendiri ngambilnya yang industri organisasi. Kenapa? Kamu suka? Kenapa ya? Karena sempet kayak ini sih, pengen kerja kantoran. Itu sih kalau sempat pengen klinis juga, tapi keinginannya lebih kuat di bio itu. Tapi sebenarnya sama aja, nanti kalau udah lulus pun mau kerja di mana aja itu fleksibel. Pelajaran yang paling kamu suka, nama mata kuliahnya apa, terus itu menjelaskan tentang apa? Sebenarnya bukan suka sih, lebih kayak berkesan. Apa? Bukan berkesan, apa ya? Itu jadi yang waktu praktek ke rumah sakit jiwa itu namanya mata kuliahnya psikopatologi. Ya itu kita belajar
Jadi buku pegangannya buku DSM itu biasanya bisa buat psikiater juga, yang isinya tuh gangguan jiwa, gangguan mental, kayak penyakit itu. Ya itu sih paling kayak wah seru juga ya, tapi bulat susah sih sebenarnya gitu. Tapi seru, cukup seru, lumayan seru gitu. Aku mau nanya nih, bedanya psikiater sama psikolog itu apa? Beda nggak sih? Beda gitu loh. Iya banyak yang sering keliru, iya, kayak anggapnya sama aja gitu kan. Benar. Nah kalau psikolog itu dari jurusan psikologi, jadi begitu nanti kita lulus itu gelarnya bukan psikolog tapi Apa? sarjana psikologi. Sarjana. Masih sarjana psikologi. Terus kalau gue jadi psikolog itu ambil kalau di UNER sih magister profesi S2. S2. Jadi ambil S2 yang profesi baru bisa jadi psikolog. Nah kalau psikiater kan ini Kak, dokter, jadi dokter umum, terus baru nanti ambil spesialisnya ahli jiwa. Iya, kejiwaan itu baru jadi psikiater. Gitu. Jadi beda, dari dasarnya udah beda ya. Dan kalau psikolog tuh nggak boleh ngasih obat, nggak kayak psikiater gitu. Psikolog cuma bisa ngasih saran, solusi. Kalau yang magister psikolog itu, S2 psikolog itu berapa tahun? Kalau S1 psikolog kan maksimal 4 tahun ya? 3,5 4 tahun. 3,5 4 tahun kayak normal. Kalau yang magister psikolog setahu aku 2 tahun. 2 sama tahun. kayak S2 biasa gitu. Terus nih kalau udah lulus, prospek kerjanya tuh kamu dari psikolog tuh bisa masuk kemana aja? Luas ya kayaknya ya? Iya, kalau jurusan psikologi, sarjana psikologi itu sebenarnya luas banget, karena di mana ada manusia di situ kita mesti bisa kerja. Mantap. Gitu. Iya kan, tinggal mau di mana aja, di perusahaan bisa, terus mau jadi konselor, maksudnya kayak bantu di lembaga psikologi gitu juga bisa. Terus habis itu di LSM itu juga bisa. LSM itu lembaga swadaya masyarakat itu. Biasanya yang kayak yang membantu trauma healing gitu. Terus di bagian pendidikan juga bisa. Jadi Ros, aku tuh banyak dapat pertanyaan dari adik-adik yang lagi SMA, gimana tips cara lolos SBMPTN. Kebetulan kan aku SNM, jadi aku tuh nggak tahu SBMPTN gimana. Nah, mumpung Rosa ini dari SBMPTN, kita minta sedikit tips dari Rosa. Apa ya? Belajarnya gimana? Aku dulu belajarnya ngebut sih gitu, karena kan dari IPA terus harus belajar sosum ya. Iya. Tapi sekarang SBM udah ini nggak sih, kayak tes kayak potensi akademik TPA? Masih ada nggak? Nggak tahu aku. Ada ya? Ada Ros. Iya. Paling kalau yang itu nggak ini sih, nggak yang perlu belajar gimana banget. Yang penting itu tenang, waktu ngerjain itu tenang. Terus jangan kepikiran macem-macem, ya udah kerjain aja gitu. Karena kan sekarang banyak tips lolos tes CPNS gitu. Sebenarnya itu nggak ada tipsnya gitu loh. Karena ya kalau kamu dibuat-buat pun nggak bisa gitu. Karena hasil tes itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau hasil tes TPA. Pokoknya semua tes psikologi itu, psikotes itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Malah kamu tuh harus jawab sesuai kamu sendiri gitu, bukan dibuat-buat gitu. Terus kalau buat pelajaran sosumnya, kamu belajarnya gimana? Aku belajarnya yang aku bisa. Jadi kalau dulu zaman SBMPTN-nya kita dulu, itu kan kalau misalnya nggak dijawab dapat 0, kalau salah -1. Iya. Kalau sekarang masih nggak ya? Aku nggak tahu juga. Kayaknya ada sistem baru deh sebenarnya. Iya, yang pakai komputer gitu kan. Nah, ya kalau misalnya sistemnya masih sama nih, ya mending kalau aku sih dipelajarin yang kira-kira kita bisa nguasain, itu dikuatin. Terus nanti kalau benar-benar nggak bisa ya jangan tambah diawur daripada salah, nggak dapet nilai gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Rosa atas tipsnya. Lulus SBMPTN. Terakhir nih, ada nggak saran dari Rosa supaya adik-adik yang SMA mau masuk ke kuliah tuh nggak salah pilih jurusan dan fakultas? Ikuti keinginan kalian. Ya nurutin orang tua nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau orang tua dukung kita gitu. Tapi kalau nggak pun ya diskusiin lah yang baik yang mana gitu kan, karena yang jalanin kan kita gitu.
tetap, tapi jangan terus ngelawan orang tua. Bener kan? Karena belajar selama 4 tahun kalau kita nggak suka sama jurusan kita itu bakalan susah banget. Gitu. Jadi Nyiksa diri sendiri. bener. Jadi sebisa mungkin ikutin passion kalian maunya gimana. Tapi tetap minta restu orang tua. Betul sekali. 100. Oke, segitu aja video Jelajah Fakultas kali ini. Semoga membantu buat kalian yang tertarik sama Fakultas Psikologi. Kalau kalian ada saran-saran kita harus wawancarain anak dari fakultas mana gitu, kalian bisa komen di bawah. Bye bye. Terima kasih Rosa. Sama, makasih juga.